Oh, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan presentasi ya. Presentasi 5 kelompok pertama yang akan maju untuk menyampaikan presentasi. Untuk urutannya sudah saya sampai maaf, sudah saya sampaikan di grup ya. Di grup untuk urutannya dan untuk masing-masing kelompok maksimal 15 menit ya untuk presentasi ya. Jadi kita apa uh, bisa harus uh, sesuai dengan alokasi waktu masing-masing supaya nanti selesainya tidak begitu molor ya. Jadi ketepatan waktu dan kemampuan kelompok untuk bisa menyampaikan materi secara padat, singkat dan tepat waktu itu kan juga jadi penilaian bagi kalian begitu ya. Uh, Gitu, kalau begitu kita mulai ya. Untuk presentasi yang urutan pertama itu kelompok ya. Dan kelompok urutan kedua kelompok 2, urutan ketiga kelompok 4, urutan keempat kelompok 9 dan urutan kelima kelompok 6. Gitu ya. Kan kelompok 7 bisa disiapkan dan kalau sudah siap silakan bisa dimulai ya. Kelompok 7 sudah hadir anggotanya? Kelompok 7 Hadir, Pak? hadir. Kelompok 7 itu ada Sinta, Delia, Nabila, Hijaz. Benar ya? Iya, Pak. Oke. Ya, silakan bisa dimulai ya. Sudah muncul filenya, kemudian silakan bisa dimulai. Tes tes suara saya kedengaran nggak ya teman-teman? Ya, sudah terdengar. Oke, mungkin langsung saja ya saya mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya ingin mempresentasikan dengan judul sebelah perasaan Bang Dika. Di scroll dengan anggota kelompoknya ada saya sendiri, Hijaz Hakim Noval dengan NIM akhiran 03, ada Juanita Cinta Dewi dengan akhiran NIM 10, ada Nabila Lutfi dengan akhiran NIM 12, dan ada Bernadine dengan akhiran NIM 29. Oke, langsung saja untuk pendahuluan. Keamanan pangan adalah aspek krusial dalam industri kuliner karena makanan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan resiko kesehatan serta seperti keracunan atau infeksi terutama pada UMKM atau UKM industri rumah tangga yang sering memiliki keterbatasan fasilitas dan pengetahuan sanitasi. Risiko keamanan pangan termasuk kontaminasi, silang, dan penyimpangan yang tidak tepat cenderung lebih tinggi pada usaha boga dan rumah tangga dan diperburuk oleh interaksi langsung konsumen, khususnya pada konsep penyajian prasmanan. Oleh karena itu, kami memilih sebuah perasaan Bang Dika sebagai objek analisis karena konsepnya yang melibatkan konsumen mengambil makanan sendiri, menimbulkan potensi risiko keamanan pangan yang unik yang perlu diteliti. Tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi aspek dan risiko keamanan pangan pada usaha tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan demi peningkatan kualitas produk. Bagian pertama hasil dan pembahasannya yaitu ada deskripsi produk. Produk utama yang ditawarkan adalah seblak disajikan dengan konsep penjualan prasmanan. Oleh karena itu, fokus utamanya adalah ketersediaan beragam topping dan isian seblak.
Pilihannya bervariasi meliputi kerupuk, telur, frozen food, cilok, dan bahan-bahan sejenis lainnya. Produk seblak ini dinikmati dalam bentuk basah dan kondisi siap santap. Produk ini sangat memperhatikan kualitas dan keamanan sehingga tidak menggunakan bahan pengawet kimia. Bahan dasar bumbu yang digunakan terdiri dari kencur, bawang, minyak, gula, dan garam. Sementara itu informasi terkait bumbu penyedap khusus menjadi bersifat rahasia. Untuk proses produksinya sendiri cukup sederhana karena bahannya dibeli langsung dari supplier, kemudian dikemas ulang dalam kemasan yang lebih kecil, lalu penyimpanannya dipisah antara bahan matang dan mentah, sedangkan bahan frozen disimpan dalam lemari es dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Kemudian bahan-bahan ini dimasak dengan cara direbus, tidak ada pengukuran suhu khusus, intinya hanya direbus sampai matang. Selanjutnya, Itu kan Sakura. Pengemasan dan masa Pakainya simpan. kan logo Sistem itu pengemasan opsional. Kalau pengepasan seblak prasmanan Bang Dika disesuaikan peruntukannya menggunakan wajan untuk makan di tempat atau dine-in dan plastik PE tahan panas untuk dibawa pulang take away. Diam dulu. Mengenai masa simpan, mengenai masa simpan produk matang hanya bertahan 2 sampai 3 hingga setengah hari pada suhu ruang, menjadikannya rentan kerusakan. Sementara itu, bahan baku mentah berupa frozen food disimpan pada minus 18 derajat Celcius dan memiliki masa simpan yang lebih lama, yaitu hingga kurang lebih 3 minggu. Pengelolaan masa simpan yang baik pada frozen food ini menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan stok. Poin keempat, potensi bahaya pada produk. Potensi bahaya pada produk seblak Bang Dika terbagi menjadi 3 kategori utama. Risiko bahaya biologis adalah yang paling tinggi, disebabkan oleh masa simpan produk matang yang sangat singkat 2-3 jam pada suhu ruang, dan praktik sanitasi yang minimal, pembersihan peralatan 1 kali sehari, yang meningkatkan risiko kontaminasi mikroba. Bahaya kimia dapat timbul dari kebutuhan verifikasi kandungan BTM pada frozen food yang dibeli dari supplier dan potensi residu dari obat anti hama yang digunakan di area dapur. Sementara itu, bahaya fisik potensi muncul dari penggunaan air sumur untuk mencuci peralatan serta ketiadaan alat pelindung APD standar bagi karyawan. Semua risiko ini diperburuk oleh 2 faktor kunci, proses memasak yang tidak memiliki pengukuran spesifik dan belum tersedianya SOP tertulis di area dapur. Next. Selanjutnya ada sanitasi dan higien. Dalam hasil wawancara yang kami peroleh, untuk sanitasi dan higien pada usaha ini adanya SOP seperti wajib cuci tangan sebelum memasak dan pengolahan limbah yang memadai seperti pembuangan sampah yang tertutup dan dibuang harian. Tapi usaha ini memiliki risiko kontaminasi silang yang tinggi. Risiko ini berasal dari karyawan yang tidak menggunakan APD seperti masker untuk melindungi mulut dan sarung tangan saat penyiapan makanan. Kemudian kebijakan yang memperoleh karyawan yang sakit untuk tetap bekerja meskipun telah disediakan obat. Hal tersebut berpotensi signifikan menjadi sumber penularan patogen terhadap makanan. Next. Selanjutnya ada tantangan dan evaluasi. Evaluasi pada usaha ini mengidentifikasi bahwa terdapat tantangan utama yang berpusat pada pengelolaan bahan baku beku, yang dimana keharusan menjaga kelengkapan stok pada bahan makanan yang berisiko mengurangi mutu dan keamanan bahan karena manajemen waktu simpan yang kurang optimal. Selain itu, penyimpanan bahan baku di suhu ruang menjadi kontributor signifikan terhadap kerusakan bahan pangan atau food waste. Meskipun
Demikian, umpan balik konsumen cenderung positif dengan komplain yang hanya terkait rasa dan belum pernah ada komplain spesifik tentang kebersihan atau penyakit bawaan terhadap makanan. Kelemahan krusial dalam sistem manajemen mutu pada usaha ini adalah ketiadaan SOP tertulis di area dapur yang dapat menghambat standarisasi proses kerja dan meningkatkan risiko variabilitas dalam keamanan pangan harian. Oke, lanjut ke terakhir ya untuk kesimpulannya. Pada sebelah prasmanan Bang Dika mengidentifikasi tantangan utama yang meliputi masa simpan produk matang yang sangat singkat dan pengelolaan bahan baku mentah atau frozen food yang memerlukan suhu penyimpanan terkontrol untuk menjaga ketersediaan stok. Risiko bahaya pangan, khususnya bahaya biologis dinilai paling tinggi akibat masa simpan yang pendek dan praktik sanitasi yang kurang memadai. Selain itu, bahaya kimia berpotensi muncul dari verifikasi kandungan bahan tambahan pangan yang belum optimal dari pemasok. Sementara bahaya fisik dapat disebabkan oleh praktik kebersihan karyawan dan penggunaan sumber air sumur yang belum teruji keamanannya. Evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk implementasi dan penegakan SOP tertulis yang komprehensif, khususnya terkait cuci tangan, pengelolaan limbah, penggunaan APD, serta kebijakan pelarangan bekerja bagi karyawan yang sakit, guna meminimalkan resiko kontaminasi dan variabilitas keamanan pangan harian demi peningkatan kualitas produk dan perlindungan kesehatan konsumen. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 7. Silahkan teman-temannya jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, saran, atau komentar. Mungkin ini produknya ada di atau warungnya ada di dekat ke kalian, mungkin ada punya pengalaman tertentu, silahkan bisa disampaikan. Eh, baik, kalau tidak ada, sudah cukup bagus ya untuk kelompok 7 tadi penyampaian materinya. Yang saya tadi apresiasi juga di bagian awal, bagian background itu sudah jelas terkait dengan apa dasar eh, aspek kegiatan yang dilakukan di suatu apa warung atau tempat usaha, jasa boga gitu ya, yang kemudian memiliki potensi yang dapat memberikan apa uh, kerugian gitu ya, potensi keamanan pangan khususnya ini untuk uh, bisa memberikan bahaya kesehatan gitu kepada konsumen gitu ya, dari apa kontaminasi silang dengan konsepnya prasmanan itu. Kemudian ada beberapa hal yang saya apa cermati tadi, itu ada obat anti hama, itu maksudnya ada apa di dapur itu? Obat anti hama tadi maksudnya apa ya? Apakah ada seperti baygon, omu atau apa ya? Sepertinya semacam itu, Pak, buat membasmi tikus atau kecoa. Oh gitu, tapi taruhnya di dapur begitu ya. Iya, Oh gitu ya, itu bisa jadi potensi sebenarnya untuk apa keamanan pangannya itu bisa jadi membahayakan karena apa potensi cemaran dari bahannya ya itu. Pertama kalau bahan pestisida itu kan sangat berbahaya sekali ya gitu. Kemudian juga proses memasak itu sebenarnya ya sebenarnya kalau itu ya istilahnya kita kalau di jasa boga yang apa prasmanan sebelah prasmanan ini sebenarnya kalau suhu itu kan patokannya pada bahan itu mateng kan. Jadi ketika bahan itu mateng ya berarti sebenarnya eh, pem, apa upaya membunuh bakteri itu sudah lebih dari cukup karena sebenarnya kalau secara teoritis kan bakteri itu hanya beberapa detik saja pada suhu 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius. Kalau kalau kita masak seblak kan itu pasti sangat agak cukup lama ya gitu. Seperti itu. Mungkin potensi bahayanya itu yang critical itu bukan pada bahan-bahan keringnya tetapi pada ini apa bahan yang sifatnya tadi topping basah gitu ya seperti ceker atau mungkin ada cilok dan sebagainya. Nah itu kalau tinggi kandungan apa bahan hewani atau bahan yang dia itu mengandung nutrisi cukup
lengkap untuk mikrobia tumbuh. Nah, ini bisa menjadi apa? Kemudian sumber bahaya dari sisi mikrobiologis gitu ya. Mulai dari kebersihan, dari apa pekerjaannya juga begitu. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok yang urutan maju pertama yaitu kelompok 7. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya ya. Mungkin sarannya tadi PPT-nya bisa lebih itu lagi ya. Apa kayak dibikin per keyword-keyword gitu ya. Gitu. Oke, silakan bisa dilihat kelompok berikutnya. Pak, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah ya. Suaranya juga sudah jelas. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan tema analisis keamanan pangan kami adalah pada usaha jasa boga rumah tangga yaitu Intan Ramadhani Stek. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami dengan saya Naya Yuwan Arita NIM akhiran 231, kemudian ada Elvira Prasetnyani dengan NIM 25, ada Dwi Derawati dengan NIM 49 dan Ahmad Fauzi dengan NIM 65. Sebelum memulai inti dari presentasi hari ini adalah kita akan memberitahu terlebih dahulu apa itu Intan Ramadhani Snack. Jadi Intan Ramadhani Snack ini merupakan salah satu jasa boga rumah tangga yang mungkin sebelumnya yang mengolah keripik sayur bahan pangan. Sebelumnya lagi. Nah, lalu teman-teman bisa lihat, aduh, ya baik, silahkan untuk teman saya selanjutnya yaitu Fauzi untuk presentasikan. Baik, untuk PT Intan Ramadan ini produksi snack kering atau basah yang berdiri pada tahun 2000. Pemiliknya yaitu Ibu Sri Enda Kurniawati. Lokasinya ada di Purwomatani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Oke, next. Mungkin Elvira bisa slide produknya. Oh iya. Nah, ini teman-teman untuk profil produknya ada beberapa jenis panganan yang dijual di Intan Ramadhani Snack, yaitu yang pertama ada keripik pare yang warna biru, kemudian ada keripik jamur dan keripik tahu. Untuk keripik pare, untuk masing-masing keripik ini mereka menjual ada 2 varian, yaitu original dan pedas. Nah, untuk bahan bakunya itu rata-rata sama, yang membedakan adalah bahan utamanya. Dimana kalau keripik pare tentunya menggunakan pare, keripik jamur ada jamur tiram. Kemudian kalau untuk tahu adalah menggunakan tahu segar yang nantinya akan dipotong secara tipis-tipis, kemudian digoreng. Nah, dalam bahan baku utama dan tambahan ini sudah dirincikan apa saja yang digunakan, yaitu ada bumbu instan, kemudian ada juga minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng, yang nantinya akan dijelaskan secara rinci oleh teman saya di bagian produksi. Nah, kemudian untuk karakteristik produk dari masing-masing produk ini tentunya karena ini bentuknya snack kering, uh, tekstur yang disediakan oleh berbagai macam produk snack ini adalah renyah. Kemudian untuk rasa yang original juga memiliki rasa yang gurih karena ada bahan tambahan yaitu berupa bumbu ringan. Nah, kemudian nanti kalau misalnya yang pedas ya rasanya lebih pedas. Kemudian nanti untuk resiko keamanan pangannya itu sendiri adalah rata semua dari semua produk itu berada pada oksidasinya. Entah dari keteknikan minyaknya, kemudian juga kalau misalnya waktu proses seal mereka itu tidak sempurna, bisa jadi itu mempercepat proses pembusukan juga, sehingga ada jamur yang tumbuh di dalamnya. Nah, nanti ini juga akan dijelaskan rinci pada bagian selanjutnya. Next. Kalau baiklah, kita masuk pada proses produksi. Ini kalian mungkin bisa langsung aja dibaca sendiri. Ada bahannya ada tahu, jamur, itu nanti dicuci, diiris, atau kalau jamur mungkin disuir. Dan ada adonan basah juga, dijeruk. Kalau sudah pare dan jamur
pare, jamur, dan tahunya nanti dicelupkan adonan dan juga langsung digoreng, lalu ditiriskan, diberi bumbu, dan juga dikemas. Nah, untuk analisis proses produksi sendiri, ada dua CCP atau Critical Control Point atau titik kendali kritis. Yang pertama itu adalah penggorengan. CCP itu penggorengan karena dapat membunuh mikroorganisme patogen yang ada pada keripik. Sedangkan CCP yang kedua itu adalah pengemas. Karena keripik dari keripik-keripik itu rentan terkontaminasi terhadap udara atau tangan pekerja atau lingkungan sekitar sehingga akan menurunkan kualitas dari produk keripik itu. Nah, untuk proses-proses lain seperti penerimaan bahan baku, pencucian, perendaman tahu, pembuatan adasa atau pencampuran dengan bumbu itu bukan merupakan CCP karena masih dapat diantisipasi dengan proses lain seperti mencari supplier percaya atau menjaga kehigienitasan lingkungan kerja sehingga dapat meminimalisir kontaminasi bakteri. Selanjutnya, kita mungkin bisa melihat kondisi langsung dari dapur UMKM atau UMKM yang kemarin kita kunjungi. Nah, pertama di sebelah sini itu adalah area penyimpanan bahan baku. Terlihat di sini ada karung-karung bahan baku itu atau ditempatkan langsung di lantai tanpa tanpa alas, cuma diwadahin karung. Nah, kondisi ini berpotensi menyebabkan kontaminasi fisik, kimia maupun biologis. Bahan baku tuh seharusnya disimpan dalam rak, dalam wadah tertutup dan diberi label agar terkontrol. Nah, selanjutnya, foto yang kedua ini merupakan area pengolahan, pengupasan, dan penyuiran maupun pemotongan. Aktivitas pengolahan di sini dilakukan di ruangan yang terbuka dengan barang menumpuk di sebelah bawah lampu ini. Nah, ini dapat menyebabkan resiko kontaminasi antara lingkungan ke dalam produk. Resiko kontaminasi silang ini cukup tinggi karena peralatan, meja, dan juga bahan makanan berada dalam satu ruangan tanpa pemisahan yang jelas antara area bersih dan juga area kotor. Selanjutnya, ada proses penggorengan di sini. Sebentar. Nah, minyak yang digunakan dalam jumlah besar penggorengan dilakukan di ruangan yang kurang ventilasi. Ini kan tidak ada ventilasinya, cuma ada di sebelah sini nanti ada pintu gitu. Nah, resiko yang muncul adalah degradasi minyak karena pemakaian yang berkurang, percikan minyak, serta kontaminasi asap pada produk. Kebersihan alat goreng di lingkungan kerja juga menentukan mutu produk akhir. Selain itu, APD yang digunakan oleh pekerjanya ini juga kurang. Mungkin bisa ditambahkan penutup kepala agar tidak terjadi kontaminasi fisik dari rambut dan juga menggunakan sarung tangan atau kalau misal menggoreng bisa memakai capitan. Nah, kemudian ada area ini bawah dua ini area penyimpanan produk setelah kering di dalam kontainer-kontainer ini dan yang ini adalah silo pengepresan, pengemasan. Nah, untuk area dan penyimpanan produk, kita ada lihat beberapa wadah ini yang digunakan untuk menampung keripik, namun penataannya masih kurang rapi dan juga belum ada beberapa yang belum tertutup dengan rapat, sehingga eh, meningkatkan resiko kontaminasi lingkungan dengan produk. Nah, terakhir ini adalah fasilitas sanitasi. Kondisi wastafelnya itu kurang terawat sebetulnya, tapi cukup bersih. Dan ini dapat berpotensi menyebabkan kontaminasi, soalnya di sebelah sini langsung itu ada gorengan yang ibu-ibu merah ini. Nah, padahal sanitasi itu merupakan faktor yang penting untuk menjaga keamanan pangan. Dari dari seluruh proses bisa kita simpulkan bahwa perbaikan yang paling mendesak meliputi kebersihan lingkungan, pemisahan area kerja, penyimpanan bahan baku yang lebih higienis, serta peningkatan sanitasi dan praktik higien pekerja. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh
Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis keamanan produk, di mana di sini saya menuliskan tahap atau prosesan, kemudian apa saja yang diinputkan di dalamnya, bahaya potensi baik itu dari biologi, kimia atau fisika, kemudian ada juga tingkat penerimaan produk, apakah produk itu diterima atau tidak, kemudian justifikasi, peluang keparahan signifikan, kategori dan pengendalian. Yang pertama dari proses penerimaan bahan baku yang di sini menggunakan pare, jamur, tahu, dan lain sebagainya. Kemudian bahaya potensinya di sini berupa bahaya biologi terpapar dengan E. coli, Salmonella atau kapang. Kemudian untuk yang kimia itu bisa terpapar dengan residu pestisida, formalin, atau boraks pada tahu. Lalu untuk fisiknya berupa bahaya potensi terpapar kerikil, potongan batang, dan serpihan plastik. Nah, tingkat penerimaan produk akhir itu ketiga-tiganya tidak dapat diterima. Kemudian untuk justifikasinya, untuk yang biologi itu bahan mentah atau bahan mentah sayur dan tahu berpotensi membawa mikroba tinggi dan peluang bahaya potensi nyatanya itu sedang sampai ke tinggi. Keparahannya tinggi, signifikasinya signifikan, kemudian kategorinya non-CCP, dan tindakan pengendaliannya itu dapat berupa seleksi pemasokan terpercaya, pemeriksaan visual, bau, tekstur, dan alangkah baiknya untuk menggunakan bahan-bahan yang segar. Kemudian untuk yang resiko bahaya kimia itu tidak dapat diterima juga, justifikasinya sayuran beresiko mengandung residu berupa bahan-bahan kimia seperti pestisida tadi. Kemudian beberapa tahu itu juga ada dapat dipalsukan seperti itu ya. Dan bahaya potensi nyatanya itu sedang, peluangnya sedang, keparahannya tinggi, dan signifikannya signifikan. Kategorinya masuk ke non-CCP, tindakan pengendaliannya itu beli dari pemasok terpercaya, cek sertifikasi, hindari tahu bertekstur terlalu keras atau pucat. Kemudian untuk yang fisik itu justifikasinya bahan dari pasar sering bercampur dengan barang asing atau benda asing seperti itu. Peluangnya sedang, kemudian keparahannya sedang, signifikannya moderat atau tengah-tengah, kategorinya non-CCP. Kemudian untuk tindakan pengendaliannya sortasi awal, pemeriksaan visual, pembersihan sebelum diproses. Lanjut. Oke, kita masuk ke tahap pencucian dan pengirisan. Di sini bahan-bahan yang digunakan berupa tepung, bumbu, dan air. Nah, di sini ada dua bahaya potensi, yaitu potensi fisik dan biologi. Nah, potensi fisik ini dapat berasal dari tepung berupa adanya kutu tepung atau benang karung. Tingkat penerimaannya tidak dapat diterima. Justifikasinya tepung yang tidak layak berisiko mengandung benda asing. Peluang bahaya potensinya sedang, keparahannya rendah, signifikannya moderat, dan ini merupakan kategori non-CCP. Tindakan pengendaliannya itu sebelum tepung digunakan itu sebaiknya diayak terlebih dahulu. Kemudian untuk yang biologi itu bahaya Streptococcus aureus, di mana tingkat penerimaan produk akhirnya itu tidak dapat diterima. Lalu justifikasinya kontaminasi dari tangan pekerja saat mengaduk, dan bahaya peluang potensi nyatanya itu peluangnya sedang, keparahannya sedang, dan signifikasinya moderat. Masuk ke kategori non-CCP, kemudian tindakan pengendaliannya pekerja itu wajib cuci tangan atau menggunakan sarung tangan ketika melakukan proses produksi. Kemudian masuk ke penggorengan, di mana proses penggorengan ini menggunakan minyak goreng atau dan produk mentah. Kemudian potensi bahayanya berupa kimia dan biologi. Di kimia ini dapat terjadi oksidasi minyak dan ini tidak dapat diterima produk akhirnya. Justifikasinya, minyak dipakai berulang kali akan memicu radikal bebas dan ini tuh bahayanya di jangka panjangnya. Kemudian bahaya potensi nyatanya, peluangnya tinggi, keparahannya sedang, dan signifikasinya signifikan. Ini masuk ke kategori CCP1 dan tindakan pengendaliannya itu kontrol suhu, ganti minyak secara berkala, dan cek warna minyak. Kemudian untuk yang biologinya itu
bahaya patogen sisa, di mana tingkat penerimaannya itu tidak dapat diterima juga, justifikasinya pemanasannya kurang atau undercook pemanasannya kurang atau kurang matang, kemudian peluangnya sedang, keparahannya tinggi, signifikasinya moderat, kategorinya non CCP. Tindakan pengendaliannya pastikan matang sempurna, suhunya itu alangkah baiknya lebih dari 100 derajat Celcius. Oke, lanjut ke pencampuran bumbu, di mana yang diinput itu bumbu tabur dan produk yang sudah digoreng. Kemudian bahaya potensinya kontaminasi silang, bahaya biologi. Nah, ini tingkat penerimaannya tidak dapat diterima, justifikasinya itu higiene pekerja saat melakukan pengadukan bumbu manual. Jadi pekerja harus eh, menggunakan APD seperti itu. Peluangnya sedang, keparahannya sedang, signifikasinya moderat, kategorinya non-CCP. Tindakan pengendaliannya, pekerja wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Kemudian di pengemasan, di pengemasan itu yang digunakan yaitu aluminium foil, N2 atau nitrogen, dan silika gel, di mana ada bahaya potensi kimia dan fisik. Nah, di kimia ini bahayanya terjadi oksidasi lipid atau tengik, di mana tingkat penerimaan produk akhir itu tidak dapat diterima. Justifikasinya oksigen bisa memicu reaksi oksidasi lipid yang berbahaya bagi kesehatan. Peluangnya sedang, keparahannya tinggi, signifikannya signifikan. Ini merupakan kategori CCP2, di mana nitrogen flusing atau di mana tindakan pengendaliannya itu diganti dengan nitrogen flusing, di mana O2 ini diganti dengan N2. Nah, dan pastikan seal yang digunakan itu tetap rapat agar oksigen tidak dapat masuk ke dalam bungkus gitu. Kemudian fisiknya, bahaya fisik berupa produk melempem, tidak, terus tingkat penerimaannya tidak dapat diterima. Justifikasinya kelembapan sisa merusak tekstur produk. Peluangnya sedang, keparahannya rendah, signifikannya moderat, kategorinya non-CCP. Nah, ini untuk mengatasi permasalahan ini dapat digunakan silika gel atau kerapatan kemasan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan presentasi yang sudah disampaikan teman-teman kami, bahwa pengamatannya ini menunjukkan proses produksi di Intan Ramadhani Snack masih memiliki beberapa titik rawan kontaminasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, evaluasinya mungkin Intan Ramadhani Snack bisa melakukan higien person yang lebih eh, ketat lagi, kemudian juga untuk produksi dari minyak dan sebagainya itu bisa dikontrol lagi. Sekian presentasi singkat dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan jika ada pertanyaan atau tanggapan mungkin untuk kelompok 2. Eh, oke, kalau tidak ada, tadi sudah banyak sekali ya, apa udah cukup lengkap tadi yang disampaikan, dan sudah dikaitkan juga dengan hak CCP begitu ya. Eh, jadi ya karena produk kering itu sebenarnya kalau dari sisi mikrobianya itu eh, kerusakannya itu bisa muncul karena dia menyerap uap air gitu ya. Jadi maka kita perlu pastikan pengemasannya itu tetap baik utuh atau utuh begitu ya. Untuk kemudian si apa uh, perlindungan terhadap oksidasi lemak ya itu yang kemudian bisa menjadi potensi oksidasi lemak itu menjadi potensi bahaya dari sisi kimiawi ya itu terhadap keamanan pangan. Jadi memang ada beberapa perbaikan gitu yang perlu disarankan gitu ya untuk meningkatkan aspek keamanan pangannya gitu. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok berapa ya? Itu bisa sesuai waktu ya.
Kelompok 4 ya, silakan kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 di sini akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai evaluasi keamanan pangan pada industri rumah tangga di Bakpia Patok 63 Kondang. Next. Baik, anggota kelompok dari kelompok 4 terdiri dari 5 orang. Saya sendiri, Trias Nurul Jati dengan NIM akhiran 9. Kemudian ada Isna Auliasari dengan NIM akhiran 2. Algi Hoirunisa dengan NIM akhiran 22. Laila Nur Asih dengan NIM akhiran 33. Dan ada Laila Rosma Ayu dengan NIM akhiran 54. Next. Jadi, eh, keamanan pangan merupakan aspek krusial baik dalam industri jasa boga maupun industri rumahan, terutama untuk produk yang banyak diproduksi dan dikonsumsi masyarakat seperti bakpia. Bakpia merupakan makanan khas dari Yogyakarta yang populer karena teksturnya yang lembut, cita rasa yang beragam, serta proses produksinya yang tradisional. Industri bakpia rumahan umumnya mengandalkan produksi manual skala kecil sehingga pengendalian sanitasi, higien, dan prosedur produksinya menjadi krusial untuk menjaga kualitas produk. Tanpa praktik keamanan pangan yang tepat, maka akan muncul berbagai risiko kontaminasi biologis serta akan berdampak langsung pada kesehatan konsumen. Oleh karena itu, evaluasi sanitasi lingkungan produksi, higien pekerja, peralatan, dan proses pembuatan bakpia menjadi sangat krusial. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan untuk bertujuan untuk mencegah kontaminasi saja, tetapi juga untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan ini akan aman, kemudian bakpianya akan berkualitas tinggi serta dapat memenuhi standar dari keamanan pangan. Next. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan beberapa masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik usaha dan spesifikasi produk bakpia yang diproduksi oleh Bakpia Patok 63 Kondang. Kedua, bagaimana alur proses produksi serta potensi bahaya yang dapat muncul pada produk bakpia. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan sanitasi higien personal dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keamanan pangan pada usaha tersebut. Kemudian tujuan dari kegiatan ini selaras dengan rumusan masalah yang sebelumnya. Yang pertama, menjelaskan karakteristik usaha serta spesifikasi produk bakpia pada Bakpia Patok 63 Kondang. Kemudian untuk menganalisis alur proses produksi dan mengidentifikasi potensi bahaya pada produk bakpia. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi penerapan sanitasi dan higien serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keamanan pangan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk tinjauan pustaka, keamanan pangan pada industri bakpia skala menengah merupakan komponen fundamental karena peningkatan kapasitas produksi tanpa pengendalian yang konsisten dapat meningkatkan risiko munculnya banyak bahaya biologis, kimia, dan bahkan fisika sebagaimana ditekankan oleh Kodeks WHO, FAO, dan BPOM dalam pedoman terkait industri pada skala intermediate. Dalam konteks produksi bakpia, penerapan higien dan sanitasi menjadi lebih kritis karena jumlah pekerja yang lebih besar, luas fasilitas yang meningkat, serta kompleksitas alur proses menuntut pengaturan kebersihan. Karakteristis bakpia baik basah maupun kering membuatnya rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme seperti Salmonella, Bacillus cereus, residu kimia dari bahan pembersih, serta bahaya fisik seperti serpihan plastik atau logam yang dapat berasal dari mesin pengadon maupun peralatan yang digunakan berulang. Oleh sebab itu, industri bakpia skala menengah memerlukan penerapan SSOP untuk memastikan prosedur pembersihan dijalankan secara konsisten dan HACCP untuk mengidentifikasi serta mengendalikan titik krisis, terutama pada tahapan pemanggangan dan pendinginan yang sangat menentukan keamanan produk.
Dengan integrasi sistem keamanan pangan berbasis standar internasional dan prosedur sanitasi yang terstruktur, industri bakpia skala menengah dapat menjaga konsistensi mutu sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Next. Kemudian untuk metodologi yang pertama lokasi dan waktu pengamatan. Pengamatan itu dilakukan di salah satu industri rumah tangga yang berlokasi di Jalan Pengok Kidul nomor 16 Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY. Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 16 November 2025. Kemudian jenis dan sumber data itu dari data primer yang pertama yaitu observasi langsung terhadap proses produksi bakpia mulai dari persiapan bahan, pengolahan, pemanggangan hingga pengemasan. Kemudian wawancara dengan pemilik atau pelaku usaha mengenai bahan baku, spesifikasi produk, umur simpan, metode pengolahan, serta penerapan sanitasi dan higienis personal. Kemudian ada dokumentasi berupa foto atau video, bahan serta tahapan proses. Kemudian data sekunder diperoleh dari literatur tentang keamanan pangan, kemudian pedoman peraturan seperti BPOM RI, Permenkes tentang higienis sanitasi jasa boga dan standar dasar GMP atau SSOP. Kemudian metode pengumpulan data itu yang pertama observasi secara langsung yang digunakan untuk mencatat secara detail seluruh proses produksi itu meliputi bahan baku, proses pembuatan isian, proses pembuatan kulit, pemanggangan atau pengopenan, pengemasan, dan juga sanitasi dan higienis. Kemudian ada wawancara yang dilakukan dengan pemilik atau pengolah untuk memperoleh beberapa informasi seperti spesifikasi produk, umur simpan, atau tidak menggunakan bahan pengawet kimia, serta kendala produksi dan praktik sanitasi yang dijalankan sehari-hari. Kemudian ada dokumentasi berupa foto proses, bahan baku, dan peralatan. Yang terakhir ada teknik analisis data yang dilakukan secara deskripsi melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi jenis usaha dan produk berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Kemudian menyusun deskripsi produk atau spesifikasi termasuk bahan baku, karakteristik kulit, dan isian, umur simpan, serta jenis kemasan. Kemudian menyusun diagram alur proses produksi dan dari bahan mentah sampai produk jadi, kemudian mengidentifikasi potensi bahaya pangan pada setiap tahapan proses, kemudian mengevaluasi pelaksanaan sanitasi dan higien personal seperti kebiasaan mencuci tangan, kebersihan peralatan, dan kebersihan area produksi berdasarkan standar GMP atau SSOP. Kemudian yang terakhir, merumuskan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keamanan pangan meliputi pengaturan alur produksi, peningkatan higiene personal, pemeliharaan peralatan, penyimpanan bahan, dan kontrol mutu pada tiap tahapan proses. Baik. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan meliputi deskripsi produk, diagram alir proses pembuatan, identifikasi potensi bahaya, implementasi dan higiene personel, serta rekomendasi perbaikan atau tindak pengendalian. Next. Yang pertama, untuk deskripsi produk, jenis usaha dan jasa boga. Nama usaha Bakpia 63 Kondang, bentuk usaha, usaha rumahan, produksi, dan penjualan basah dan kering, khususnya varian basah dengan isian kacang hijau. Nah, usaha ini berfokus pada pembuatan satu jenis produk utama yang diproduksi secara dengan skala rumahan. Dengan target pasar yang pertama konsumen lokal, yakni warga di sekitar daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua oleh-oleh khas Jogja.
meliputi pelanggan atau turis luar daerah yang membeli bakpia sebagai buah tangan maupun oleh-oleh setelah berkunjung ke daerah Yogyakarta. Yang ketiga, pesanan kelompok, yakni untuk acara keluarga, arisan, atau tuhan rapat maupun acara dalam jumlah yang sedang. Next. B. Macam produk yang dijual. Bakpia Patok 63 menyediakan berbagai jenis produk makanan dengan fokus utama pada bakpia aneka rasa. Varian bakpia yang ditawarkan meliputi kacang hijau, coklat, keju, durian, dan rasa modern lainnya sehingga memberikan pilihan yang beragam bagi konsumen. Selain bakpia, toko ini juga menjual berbagai camilan kemasan seperti kerupuk, kacang goreng, jenang, kudapan tradisional lainnya. Produk-produk tersebut ditata rapi pada rak display sehingga memudahkan pelanggan dalam melihat, memilih, dan sesuai kebutuhan. Next. C. Spesifik produk. Bakpia kacang hijau adalah makanan tradisional populer yang identitas dengan klasiknya, dengan isian hijau yang legit dan kulitnya yang khas, tetap unggul meskipun terdapat varian bakpia isi coklat, stroberi, durian, dan sebagainya. Nah, untuk kulitnya digunakan adonan dari tepung terigu, minyak goreng atau margarin, air, dan garam. Sementara itu, isiannya dibuat dari kacang hijau kupas yang dimasak bersama gula pasir, daun pandan, dan sedikit garam hingga menjadi pasta yang halus dan kental. Nah, bakpia kacang hijau memiliki ciri khas bulat pipih dengan tekstur kulit luarnya berlapis dan isian lembut yang manis gurih, didukung dengan aroma wangi kacang hijau dan daun pandan yang menyempurnakan rasanya. Next. Untuk pemasaran bakpia biasanya dikemas dalam kemasan primer berupa plastik propilen atau PP baik yang transparan maupun berwarna dan hanya diikat karet gelang. Nah, beberapa produsen juga menggunakan kemasan plastik berlebar sederhana sebagai kemasan sekunder untuk keperluan oleh-oleh bakpia, biasanya disusun rapi di kardus atau paperbox yang berisi sejumlah tertentu, misalnya 10 atau 20 biji bakpia. Nah, bakpia basah tanpa pengawet bertahan 3-5 hari, sedangkan bakpia bertahan selama 3 minggu pada suhu ruang dan bertahan hingga 1-2 minggu di dalam kulkas dengan sedikit perubahan tekstur, namun tidak disarankan untuk dibekukan karena dapat merusak struktur kulit bakpia yang berlapis. Next. Diagram alir proses pembuatan bakpia. Yang pertama, penerimaan bahan baku dan pengecekan kualitas. Selanjutnya, bahan yang standar disortir dan disimpan sesuai syarat penyimpanan. Setelah itu, kacang hijau digiling, kemudian dimasak hingga menjadi pasta isian yang lembut. Kemudian, pembuatan adonan kulit bakpia. Selanjutnya, pembagian dan pembentukan bulatan adonan. Setelah itu, pengisian dan pembentukan bakpia, kemudian bakpia dipanggang hingga mencapai tingkat kematangan yang sesuai. Setelah bakpia dipanggang, kemudian bakpia didinginkan hingga mencapai suhu ruang. Setelah itu, produk dikemas menggunakan kemasan yang memenuhi standar. Setelah itu, bakpia disimpan pada gudang dan distribusikan ke konsumen maupun titik-titik penjualan yang sudah ada. Next. Kemudian dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi potensi bahaya. Secara umum, potensi bahaya yang kami temukan terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu bahaya biologis, kimia, dan fisik. Pertama, bahaya biologis. Bahaya biologis dapat muncul karena adanya kontaminasi mikroba, misalnya pekerja yang tidak menggunakan APD dengan benar, tangan yang tidak higienis, atau peralatan yang kurang bersih. Hal ini dapat menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam produk sehingga kebersihan sangat perlu dijaga. Yang kedua yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia bisa berasal dari penggunaan BTP yang tidak sesuai takaran atau residu deterjen pada peralatan yang tidak dibelah sempurna. Oleh karena itu, SOP sanitasi
Dan penimbangan bahan harus dilakukan dengan benar. Yang ketiga yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik berasal dari benda asing yang dapat masuk ke dalam produk selama proses produksi, misalnya serpihan plastik dari kemasan, debu, rambut pekerja, atau potongan peralatan. Jika tidak dikendalikan, benda asing ini dapat membahayakan konsumen. Dari ketiga jenis bahaya ini, kami kemudian menilai dan menentukan langkah pengendalian agar proses produksi lebih aman dan higienis. Baik, berikutnya yaitu implementasi dan hygiene personal. Secara umum, penerapan hygiene di Bapia Patok 63 Kondang masih belum optimal. Pertama, sebagian pekerja belum menggunakan APD. Kondisi ini meningkatkan risiko kontaminasi pada produk. Selain itu, proses penanganan adonan dilakukan dengan tangan langsung sehingga kebiasaan cuci tangan sangat diperlukan. Kemudian, tata letak area produksi sudah cukup tertata, tetapi kami masih menemukan beberapa peralatan yang kurang bersih, sehingga penerapan SOP sanitasi masih perlu diperketat. Secara keseluruhan, pekerja sudah bekerja dengan baik, namun komitmen terhadap kebersihan diri dan lingkungan harus ditingkatkan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan. Next. Selanjutnya itu rekomendasi perbaikan atau tindakan pengendalian. Untuk rekomendasi perbaikan, kami menyarankan peningkatan penggunaan APD seperti masker, sarung tangan, dan penutup kepala untuk mengurangi risiko kontaminasi. Area produksi perlu dibersihkan lebih rutin, termasuk peralatan dan meja kerja, serta penerapan SOP cuci tangan yang lebih tegas. Selain itu, tata letak ruang produksi perlu ditata ulang agar tidak terjadi kontaminasi silang antara bahan mentah dan produk jadi, serta pelatihan hygiene bagi pekerja perlu dilakukan secara rutin agar kebersihan dan keamanan pangan tetap terjaga. Dari review yang sudah disampaikan dapat disimpulkan meskipun alur produksi sudah teratur pada produksi bakpia, penerapan sanitasi dan higien di Bakpia Patok 63 Kondang masih belum optimal, terutama pada penggunaan APD, kebersihan area kerja, dan penanganan produk. Terdapat potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik jika prosedur kebersihan tidak dijalankan konsisten. Untuk itu, standar keamanan pangan perlu diperkuat melalui penggunaan APD, pemeriksaan rutin, pengaturan alur kerja, dan edukasi higien untuk menjaga keamanan serta kualitas produk. Next. Berikut ini merupakan hasil dokumentasi yang kami dapatkan ketika berkunjung langsung pada tempat produksi dari Bakpia Patok 63 Kondang. Next. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai evaluasi keamanan pangan pada proses produksi di Bakpia Patok 63 Kondang. Semoga evaluasi sederhana ini dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Apabila dari teman-teman dan Bapak dosen ada sanggahan dan saran, maka dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Silakan jika ada pertanyaan. Produknya ini ya, apa? Ya, produk yang unggulan di Jogja ya, dan produsennya ya, ini bakpia itu. Bakpia itu produk salah satu produk yang olahan bakery yang sebenarnya kadar airnya itu tidak begitu besar ya, jadi agak intermediate moisture. um, tapi tergantung juga isiannya. Kalau ada kombu itu yang isiannya itu yang basah, ada yang kering gitu ya. Yang semakin dia basah itu semakin mudah untuk mengalami kerusakan akibat apa pertumbuhan mikrobiologi ya, pertumbuhan mikrobia jika apa proses produksinya tidak di apa perhatikan standar hygiene-nya, kemudian kebersihannya, kemudian ada potensi kontaminasi silang yang muncul dari pekerja ke makanan, dari peralatan ke makanan, ataupun juga dari bahan mentah, bahan baku ke makanan atau produk jadinya begitu ya. Itu. Nah, tadi sudah disampaikan
udah baik ya terkait dengan apa bagaimana mengevaluasi hasil evaluasi yang dilakukan oleh apa kelompok kelompok berapa ini saya lupa kelompok Kelompok 4, Bapak. kelompok empat ya itu dan ada beberapa saran tadi bahwa APD perlu di apa digunakan begitu ya. Jadi ini masalah disiplin sebenarnya disiplin kemudian juga eh, tensi dari perusahaan gitu ya atau dari apa owner gitu untuk memberikan kelengkapan APD-nya juga dan juga terkait dengan apa kan ya pelatihan personel itu menjadi salah satu upaya untuk kita meningkatkan keamanan pangan. Kalau produksi bapia mungkin kalau secara lab itu mungkin sudah kalau yang memang dia produknya sudah established bagus itu layoutnya sebenarnya sudah cukup bagus ya. Cuman memang masalah yang masih mungkin bisa muncul adalah kontaminasi itu. Gitu. Dan dari sisi apa treatment setelah produk jadi gitu ya, produk itu sudah matang gitu. Kemudian kalau handlingnya itu tidak benar dan juga ada potensi apa tadi kontaminasi dari personel peralatan dan bahan mentah itu bisa menjadi apa eh, hal yang membahayakan untuk keamanan pangannya itu. Baik, terima kasih berikan aplaus untuk kelompok 4 sudah baik tadi disampaikan. Silakan berikutnya ada kelompok berapa ya? Kelompok 9, kemudian terakhir kelompok 6. Silakan kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Evaluasi Aspek Keamanan Pangan pada Usaha Jasa Boga Produk Lele Goreng di Warung Idola. Next. Berikut anggota kelompok kami, ada Mutiara Hashimawati dengan NIM akhiran 15, Kafami Latina Hanifa dengan NIM akhiran 17, Prada Zarina Reswari dengan NIM 21, dan saya sendiri Dini Adrianti dengan NIM akhiran 27. Dan Azahidah Hoiro dengan NIM akhiran 37. Next. Baik, masuk ke pendahuluan. Keamanan pangan merupakan upaya krusial untuk melindungi kesehatan konsumen dari kontaminasi biologis, kimia, dan fisik. Mengingat tingkatnya angka penyakit bawaan makanan secara global dan belum terjaminnya mutu pangan di Indonesia, praktik higien dan sanitasi yang optimal sangat krusial dalam industri catering, terutama untuk lele goreng karena iklim sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri patogen atau E. coli, Salmonella spp, dan resiko bahaya kimia dari degradasi minyak goreng bekas. Kelalaian dalam menjaga standar higienis dan pengendalian bahaya dapat menimbulkan ancaman serius seperti keracunan konsumen dan kerugian finansial yang mengancam keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kasus di Warung Idola di Yogyakarta untuk mengevaluasi secara menyeluruh seluruh aspek keamanan pangan, mulai dari deskripsi usaha, alur proses, dan potensi bahaya, hingga penerapan sanitasi dan higien perorangan dengan tujuan akhir memberikan saran perbaikan yang konkret. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana deskripsi umum usaha, jenis,
seperti jenis, produk, dan akhir proses, serta identifikasi potensi bahaya seperti biologi, kimia, fisika yang terdapat pada proses produksi lele goreng di warung idola. Yang kedua, ada bagaimana implementasi hygiene, sanitasi, dan pengendalian keamanan pangan yang dilakukan oleh warung idola, serta tindak lanjut perbaikan apa yang disarankan untuk meningkatkan keamanan produk. Lalu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk menganalisis deskripsi umum usaha, jenis, produk, dan alir proses, serta mengidentifikasi potensi bahaya pada proses produksi lele goreng di warung idola. Yang kedua ada untuk mengevaluasi implementasi hygiene, sanitasi, dan pengendalian keamanan pangan, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan yang disarankan guna meningkatkan keamanan produk warung idola. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Pada bagian ini dijelaskan gambaran usaha serta alur produksi lele goreng di Warung Idola. Warung Idola merupakan usaha boga skala mikro yang menyediakan berbagai olahan rumahan dengan menu andalan berupa lele goreng. Warung ini berlokasi di Jalan Kusuma, nomor 29, Baciro, Yogyakarta, berada di area yang padat penduduk dan dekat kos mahasiswa, sehingga menjadi salah satu tempat makan yang ramai dikunjungi. Kemudian untuk proses produksi lele goreng, lele segar diperoleh dari pasar atau pemasok, kemudian dibersihkan melalui pencucian, pembuangan insang, dan pengeluaran isi perut untuk mengurangi bau amis. Setelah itu, lele menjalani proses marinasi selama minimal 2 jam menggunakan bumbu basah seperti bawang putih, kunyit, bubuk merica, dan garam hingga bumbu meresap. Tahap selanjutnya adalah penggorengan pertama atau pre-cook hingga mencapai tingkat kematangan sekitar 70-80% untuk mengunci bumbu dan mempertahankan tekstur daging. Jika belum ada pesanan, lele setelah matang disimpan di etalase rumah makan. Saat ada pesanan, lele digoreng kembali hingga matang sempurna sehingga menghasilkan tekstur garing dan warna coklat keemasan. Seluruh rangkaian proses ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik pada setiap tahap sebagai dasar evaluasi keamanan pangan serta penerapan sanitasi dan higien dalam produksi. Selanjutnya yaitu analisis identifikasi beberapa titik bahaya utama, resiko tinggi, manajemen waktu, dan proses lama minimal uang dan sebagian menempatkan produk langsung bahaya suhu 5 derajat sampai 60 derajat Celcius yang sangat mendukung pertumbuhan patogen seperti salmonella. Selain itu, terdapat resiko dari kontaminasi yang disebabkan oleh cuci tangan yang atau pengering produksi, penggunaan alat yang personel atau celemek. Juga terkait kimia, resiko degradasi minyak goreng bekas akan berulang tanpa kontrol kualitas berpotensi menghasilkan senyawa toksik seperti lead. Juga bahaya kontaminan fisik juga mungkin terjadi akibat kurangnya pengawasan ketika prosesan. Selanjutnya yaitu lanjut untuk peningkatan keamanan dan keamanan reputasi. Perlu menggunakan pengendalian menyeluruh. Tindakan kritis yang dilakukan ada nasi penyimpanan lele ingin bukan untuk keluar. Selain itu, menyediakan fasilitas karyawan alir dan tisu pakai. Dan hygiene dasar kewajiban lengkap personel. Perbaikan ini olahan limbah dan
sebagai untuk mencapai cara pembuatan CB. Baik, yang selanjutnya, kesimpulan. Evaluasi keamanan pangan produksi lele goreng di warung idola menyoroti keunggulan operasional seperti strategi penggorengan dua tahap yaitu frying untuk menjaga kesegaran, namun mengidentifikasi perlunya optimasi kritis pada kontrol suhu, khususnya selama proses marinasi mendalam pada suhu ruang dan penyimpanan produk setengah matang untuk meminimalkan risiko kontaminasi biologis. Untuk mencapai jaminan keamanan pangan yang lebih komprehensif, warung idola disarankan untuk memperkuat infrastruktur sanitasi dasar seperti penyediaan fasilitas cuci tangan yang memadai dan meningkatkan disiplin higien personal karyawan termasuk penggunaan APD dan pelatihan dasar yang secara kolektif akan meningkatkan kualitas produk, menjaga kepercayaan pelanggan, dan menjamin keamanan lele yang disajikan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk kelompok 9. Sekali ini uh, usaha yang dievaluasi ya atau yang dianalisis, uh, produk yang mungkin semua orang, banyak orang yang suka gitu ya, dan produk yang mungkin anak-anak kosan itu juga apa sangat menyukai atau populer ya di kalangan anak kosan gitu. Silakan, jika ada pertanyaan atau mungkin saran pendapat untuk kelompok 9. Jadi produk hewani ya, ini memang rentan terhadap risiko dari kerusakan akibat pertumbuhan mikrobia gitu ya. Dan juga um, kalau potensi bahaya kimianya, ini kalau kelompok 9 ini apa kira-kira kalau dari produk ini lelenya ini, kelompok 9, ini bahaya kimianya kira-kira di mana? Yang benar-benar kritis gitu untuk produk-produk olahan yang seperti ini itu apa? Mungkin pada penggunaan minyak goreng berulang kali kan menyebabkan nanti senyawa berupa uh, Agak putus-putus ya. Ya, jadi benar tadi ya di bagian minyaknya itu ya. Jadi di bagian minyak untuk menggoreng itu biasanya kan penggunaan berkali-kali gitu ya. Ka- Sampai dengan minyaknya itu warnanya hitam gitu. Sebenarnya kalau minyak yang sudah digunakan berulang kali itu kalau secara flavor itu memang lebih bagus karena sari, istilahnya komponen flavor, komponen pembentuk cita rasa yang dari hasil penggorengan itu terserap di minyaknya sehingga minyaknya itu menjadi apa kaya akan komponen cita rasa gitu ya. Nah, cuman ada juga bahaya kimia di mana uh, panas yang tinggi, penggorengan berulang kali itu menyebabkan oksidasi pada uh, minyak gitu ya, sehingga menimbulkan pembentukan radikal bebas, hidroksi peroksida, kemudian komponen-komponen turunnya hasil dari oksidasi yang itu kemudian bisa membahayakan kesehatan seperti itu ya. Tuh.
Baik, sudah cukup bagus untuk kelompok. Kita berikan aplaus, kita berikan apresiasi. Dan selanjutnya kelompok yang terakhir ini urutan kelima di presentasi ini. Silahkan kelompok untuk berapa ya? 9 kemudian 6 ya? 6 ya betul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bambang dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 izin memaparkan hasil kunjungan kami ke tempat produksi brownies Murbilunis dengan usaha jasa boga non-komersial skala kecil yang beralamat di Cabean, Bantul dengan nama pemilik usaha Ibu Dian Kurniawati. Kelompok 6 terdiri atas Rahmatri Cahyani, Masitawa Ode, Abilia Saputri, Najwa Budianingsi, dan Ira Asyarif Niawati. Masuk ke deskripsi, jadi brownies adalah kue coklat yang memiliki tekstur lembut di dalam dan sedikit renyah di bagian luarnya. Komposisi pembuatan brownies yaitu tepung terigu, gula, telur, mentega, coklat bubuk, coklat leleh, vanili, dan garam. Beberapa brownies juga diberi tambahan topping seperti keju, kacang almond, atau choco chip agar rasanya lebih bervariasi dan menarik. Brownies disajikan dalam bentuk kotak-kotak kecil. Kue ini dapat disajikan hangat maupun dingin dan sering dinikmati bersama susu, teh, atau bahkan kopi. Brownies juga bisa diberi taburan gula halus, saus coklat, atau es krim di atasnya untuk menambah cita rasa. Brownies dibungkus dalam aluminium foil. Kemasan ini membantu menjaga bentuk brownies agar tidak hancur serta menjaga kebersihannya. Pada beberapa produk, kemasan juga dilengkapi dengan stiker atau label yang berisi nama produk, rasa, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa. Next. Selanjutnya itu ada alat dan bahan yang digunakan. Pertama alat itu ada timbangan digital, wadah adonan, spatula, mixer, panci kecil, kompor, ayakan, cetakan aluminium foil, dan oven. Dan untuk bahannya itu ada dark coklat, mentega, telur, gula pasir, brown sugar, vanili bubuk, garam, tepung terigu, coklat bubuk, toppingnya itu ada keju dan almond. Selanjutnya itu prosedur pembuatan. Pertama itu seluruh peralatan dan bahan disiapkan, kemudian bahan seperti dark coklat, mentega, gula pasir, brown sugar, tepung terigu, dan coklat bubuk ditimbang sesuai jumlah yang dibutuhkan. Kemudian dark coklat dan mentega dilelehkan, kemudian didinginkan hingga mencapai suhu ruang. Telur, gula pasir, brown sugar, vanili bubuk, dan garam dikocok hingga tercampur rata. Selanjutnya lelehan dark coklat dan mentega yang telah dingin dimasukkan ke dalam adonan lalu diaduk hingga merata. Tepung terigu dan coklat bubuk diayak dan dimasukkan ke dalam adonan, kemudian diaduk menggunakan spatula hingga tercampur. Adonan dituangkan ke dalam cetakan aluminium foil dan diberi topping sesuai kebutuhan. Adonan dipanggang pada suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit di dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya. Setelah matang, produk didinginkan terlebih dahulu, kemudian ditutup dengan penutup cetakan.
Selanjutnya, identifikasi potensi bahaya pada produk. Yang pertama, tahapan penerimaan bahan baku, yaitu telur ayam, potensi bahayanya kontaminasi Salmonella SP, tanah, atau kotoran. Jenis bahayanya biologis dan fisik, penyebab bahaya telur mentah, busuk, kotoran ayam yang masih menempel pada telur. Yang kedua, tepung terigu, potensi bahayanya kontaminasi jamur, pemutih, aflatoksin, kerikil, dan debu. Jenis bahayanya biologis, fisik, dan kimia. Penyebab bahaya, penyimpanan kurang tepat, kontaminasi lingkungan sekitar, dan pemutih yang digunakan. Yang ketiga, gula pasir. Potensi bahaya, kerikil, debu, dan kotoran. Jenis bahayanya fisik. Penyebab bahayanya, penyimpanan kurang tepat, kontaminasi lingkungan sekitar. Yang keempat, mentega. Potensi bahayanya mentega tengik, campuran lemak non-pangan. Jenis bahayanya kimia, penyebab bahayanya oksidasi lemak akibat penyimpanan lama, produk tidak terdaftar BPOM, bahkan bisa tidak halal. Selanjutnya bubuk coklat, coklat batang, vanili, dan garam. Potensi bahayanya debu dan kotoran, jenis bahayanya fisik, penyebab bahayanya kontaminasi lingkungan sekitar. Selanjutnya, pada tahapan proses produksi, yang pertama, penimbangan bahan baku dan persiapan adonan, potensi bahayanya pecahan cangkang telur, debu, cemaran mikroba, dan bahan baku. Jenis bahayanya fisik dan biologis. Penyebab bahaya, pemecahan telur tidak hati-hati, area kerja di lantai tanpa alas apapun, penyimpanan bahan baku yang salah. Yang kedua, pelelehan coklat dan mentega. Potensi bahaya, mentega tengik, kontaminasi debu dan kotoran, kontaminasi dari alat, jenis bahayanya kimia dan fisik, penyebab bahaya, oksidasi lemak, proses pelelehan terbuka. Selanjutnya, pengadukan adonan. Potensi bahayanya kontaminasi dari alat dan debu, jenis bahayanya fisik, penyebab bahayanya perawatan alat yang buruk, dan area kerja di lantai tanpa alas apapun. Selanjutnya, pencetakan dalam kemasan aluminium foil, potensi bahaya, kontaminasi dari kemasan dan alat. Jenis bahayanya fisik, penyebab bahayanya kemasan disentuh tanpa menggunakan sarung tangan, dan aluminium foil rusak. Selanjutnya, ke pemanggangan, potensi bahayanya kontaminasi kapang, jenis bahayanya biologis, penyebab bahayanya pemanggangan kurang sempurna. Selanjutnya, pengambilan brownies dari oven, potensi bahayanya terdapat kotoran dan debu, jenis bahayanya fisik, penyebab bahayanya pemindahan ke luar oven, penggunaan serbet untuk mengeluarkannya. Selanjutnya, pendinginan, potensi bahayanya kotoran dan debu, jenis bahayanya fisik, penyebab bahayanya tidak ada rak khusus pendingin, dibiarkan terbuka di ruang kerja. Selanjutnya, pengemasan, potensi bahayanya kotoran dan debu, jenis bahayanya fisik, penyebab bahayanya kemasan kotor dan rusak. Kok hilang suaranya? Ada masalah koneksi? Temannya bisa membackup? Kemudian implementasi sanitasi dan hygiene personal dengan aspek yang pertama itu kebersihan personal, kondisinya pekerja dan
datang dengan pakaian yang relatif bersih dan tidak menunjukkan indikasi kontaminasi langsung dari kondisi personal. Jadi pekerja itu selalu melakukan cuci tangan sebelum menangani bahan sehingga bahaya biologisnya itu dari kontak tangan berkurang. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu cuci tangan. Cuci tangan itu dilakukan setiap kali sebelum proses produksi dimulai dan menjadi kebiasaan rutin pekerja, sehingga risiko kontaminasi biologis dari tangan itu relatif terkendali. Kenapa dilakukannya setiap kali sebelum proses produksi itu karena tahap kritis brownies itu terletak pada tahap pencampuran, pencetakan, kemudian pengemasan sehingga membutuhkan tangan yang bersih. Kemudian untuk aspek yang ketiga itu perilaku higienis. Pekerja sudah berusaha menjaga kebersihan tangan dan alat produksi, tetapi area kerja yang tidak memiliki alas higienis sehingga meletakkan wadah atau bahan di permukaan yang tidak selalu steril atau di lantai. Jadi hal tersebut dapat mengurangi efektivitas perilaku higienis yang sudah baik. Padahal itu menyebabkan potensi debu, kotoran, rambut, dan mikroorganismenya itu menempel ke bagian bawah wadah yang dapat memungkinkan terbawa ke produk. Kemudian untuk aspek yang selanjutnya yaitu APD. Jadi penggunaan APD seperti hairnet, masker, sarung tangan, dan celemek itu belum diterapkan secara konsisten. Jadi pada beberapa tahapan kritis, pekerja tidak menggunakan masker mulut dan pelindung rambut. Padahal tahapan tersebut dapat menyebabkan kontaminasi dengan makanan yang memerlukan standar higienis tinggi. Kemudian yang kelima yaitu sanitasi lingkungan. Jadi area kerja itu kan tanpa alas sehingga beberapa wadah diletakkan di lantai atau area tanpa pemisahan higienis seperti dapur tempat pembuatannya itu letaknya berdekatan dengan kamar mandi. Kemudian permukaan lantai itu dapat mengandung debu, kotoran, dan mikroorganisme yang dapat berpindah ke produk secara tidak langsung. Kemudian untuk aspek yang terakhir yaitu kontaminasi silang. Jadi kontaminasi silang itu terjadi karena sebagian wadah ditempatkan di permukaan yang tidak bersih dan area produksi tidak memiliki pemisahan yang jelas antara area bersih dan area kotor. Kemudian pendinginan dan pengemasan brownies itu dilakukan di area yang cukup terbuka sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi dari debu, udara, atau kontak tidak sengaja dengan benda lain. Selanjutnya masuk ke tahap rekomendasi perbaikan atau tindak pengendalian pada proses untuk peningkatan keamanan pangan. Untuk aspek yang pertama itu kebersihan personal. Rekomendasi perbaikannya itu yang pertama, menetapkan prosedur operasi baku kebersihan personal yang mengatur kewajiban menggunakan pakaian kerja bersih, rambut tertutup penutup kepala, kuku pendek, serta larangan penggunaan perhiasan di area produksi untuk menurunkan potensi cemaran biologis dari pekerja. Yang kedua, melakukan pelatihan berkala mengenai hygiene personal dan kondisi sehat layak kerja. Aspek yang kedua itu cuci tangan. Rekomendasi perbaikannya yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan tisu sekali pakai di pintu masuk dan area kritis pengolahan, serta memastikan fasilitas tersebut selalu berfungsi baik. Yang kedua, mewajibkan praktik cuci tangan sesuai pedoman sebelum menangani pangan, setelah dari toilet, setelah menyentuh bahan mentah atau limbah, dan mencatat pengawasan kebutuhan pekerja. Aspek yang ketiga yaitu perilaku higienis dengan rekomendasi perbaikan yang pertama, mengatur tata letak ruang produksi sehingga seluruh wadah, bahan, dan peralatan ditempatkan pada meja atau rak yang mudah dibersihkan dan tidak bersentuhan langsung dengan lantai, guna mengurangi kontaminasi fisik dan mikrobiologis. Yang kedua, menerapkan program pembersihan dan sanitasi permukaan kerja sebelum, selama, dan setelah produksi dengan bahan pembersih yang diizinkan.
Aspek selanjutnya yaitu APD dengan rekomendasi perbaikan yang pertama mewajibkan penggunaan APD berupa penutup kepala, masker, celmek, dan sarung tangan bersih saat pengenangan pangan, serta menggantinya bila kotor atau rusak untuk memutus rantai kontaminasi dari tubuh ke produk. Yang kedua, menetapkan jadwal pelatihan dan supervisi penerapan APD bagi seluruh pekerja agar penggunaan APD konsisten pada setiap tahap proses produksi. Aspek selanjutnya yaitu sanitasi lingkungan. Dengan rekomendasi perbaikan yang pertama, menyusun program hygiene dan sanitasi lingkungan yang mencakup pembersihan lantai, dinding, rak, dan peralatan dengan frekuensi terjadwal, serta pencatatan pelaksanaan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sanitasi. Yang kedua, menyediakan alas atau palet untuk peletakan bahan dan produk sehingga tidak bersentuhan langsung dengan lantai, serta mengelola sampah secara teratur. Yang ketiga, menambahkan sekat dan pintu tertutup antara kamar mandi dan area produksi, serta menjamin pembersihan dan desinfeksi kamar mandi secara teratur untuk mencegah kontaminasi ke produk pangan. Aspek selanjutnya yaitu kontaminasi silang, dengan rekomendasi perbaikan yang pertama, menerapkan pemisahan fisik maupun fungsional antara area dan peralatan untuk bahan mentah dan produk jadi. Misalnya, warna peralatan dan pengaturan alur proses satu arah, guna mencegah perpindahan mikroorganisme dari bahan ke produk siap konsumsi. Yang kedua, melakukan penutupan produk selama tahap pendinginan dan pengemasan, serta membatasi aktivasi non-produksi di area tersebut untuk menurunkan risiko kontaminasi silang. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Yang pertama, identifikasi bahaya pada setiap tahapan produk brownies menunjukkan adanya potensi kontaminasi biologis, kimia, dan fisik. Yang kedua, penerapan sanitasi dan hygiene personal yang baik sangat penting untuk mencegah masuknya bahaya ke dalam produk. Yang ketiga, pengendalian proses mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan perlu dilakukan secara konsisten dan sesuai prosedur standar. Yang keempat, perbaikan fasilitas, kebersihan lingkungan kerja, dan pemeliharaan peralatan dapat meminimalkan risiko kontaminasi. Dan yang terakhir, dengan pengendalian yang tepat, mutu dan keamanan produk brownies dapat terjamin sehingga aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya berikut adalah dokumentasi dari produk brownies Morbilunis dan area kerjanya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 6. Silakan jika ada pertanyaan atau mungkin saran, tanggapan untuk kelompok 6. Baik, tadi sudah lengkap ya disampaikan oleh kelompok 6 pada masing-masing tahapan proses, kemudian ada potensi bahaya yang muncul, kemudian hasil evaluasi terkait dengan penerapan aspek keamanan pangannya ya, dan bagaimana upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan keamanan pangan. Nah, mungkin satu hal yang menjadi titik kritis ya pada industri rumah tangga ya, ini rumah tangga ya, kita bisa golongan seperti itu. Ini sepertinya dapurnya itu masih nyatu sama dapurnya rumah tangga ya, benar atau tidak ya ini? Iya, Bapak. Ya, jadi untuk proses produksi atau operasional yang memang masih nyatu dengan dapur rumah tangga itu memang potensi bahayanya adalah dari bahan baku yang digunakan untuk memasak di rumah tangga dan juga mungkin dari peralatan gitu ya. Dan uh, di situ dekat sama toilet juga ya kalau nggak salah ya, itu ada toiletnya ya, pintu toilet ya kalau nggak salah itu ya. Ya, Bapak. Itu Iya, kamar mandi. kamar Ya. mandi ya itu. Jadi memang ada beberapa titik yang memang potensi bahaya menyebabkan kontaminasi pada produk diolah dan juga yang sudah jadi gitu ya. Sehingga ini jadi concern untuk keamanan pangan gitu ya. Eh, tapi memang produk brownies itu yang ya sifatnya memang kalau baik kan kerusakan utamanya dari jamur ya, jamur. Dan brownies itu
Kalau dia kadar airnya rendah, artinya hidupnya yang agak keras, yang kering itu memang cenderung lebih tahan lama. Cuman memang ya apa, kalau ada cemaran itu kan berarti menurut simpannya gitu ya. Dan kalau misalnya penyiapan produknya di lantai itu kan ada potensi tadi apa debu, kemudian juga menyebabkan masuk mikrobia. Baik, bagus sudah cukup ya kita untuk kelompok kita berikan upload. Baik, untuk presentasinya sudah dilakukan dari urutan pertama sampai urutan kelima ya tadi sudah bagus. Evaluasi yang sudah kalian lakukan pada beberapa industri rumah tangga, jasa boga, bahkan mungkin industri yang memang sudah established ya, yang memang sudah apa prakteknya usahanya sudah cukup lama dan produk yang memang sekali penjual sudah banyak besar begitu ya sehingga di level yang kecil maupun yang besar itu pun juga masih ada titik-titik ya titik-titik potensi di mana apa cemaran kontaminasi itu bisa terjadi sehingga memang perlu adanya tadi mitigasi ya untuk kita mencegah terjadinya keracunan kemudian masalah kesehatan akibat dari keamanan pangan yang tidak terjaga dengan baik gitu ya. Baik, kita cukupkan ya untuk kuliah kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan karena kita masih punya waktu ya, karena itu di 2 minggu ke depan, sehingga minggu depan kita masih ada waktu untuk presentasi, eh, sehingga bisa disiapkan ya untuk kelompok berikutnya eh, untuk presentasi di minggu depan. Gitu, kita cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Ya, Terima kasih Bapak. ya.